Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari perwakilan kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan judul Analisis Model Kebijakan Gerbekken Program Kartu Prakerja di Masa COVID-19. Jadi pada kesempatan ini izinkan kami untuk menyampaikan hasil diskusi kelompok kami yang mana akan dibacakan oleh Bella Sapira. Kepada Bella Sapira dipersilahkan. Baik, saya Bella Sapira. Di sini saya akan menjelaskan konsekuensi model Gerbekken. Konsekuensinya ada 4. Yang pertama yaitu solusi dapat saja terbentuk meskipun organisasi tidak sedang mengalami masalah. Yang kedua, permasalahan dapat berlarut-larut karena partisipan terbiasa dengan masalah yang terjadi dan menyerah untuk menyelesaikannya. Yang ketiga, pilihan dapat ditentukan, meskipun terkadang tidak memecahkan permasalahan. Yang keempat, terpecahkan. Gerbekken model cocok untuk digunakan pada pengambilan keputusan pada keadaan problematik dengan informasi mengenai permasalahannya. Baik, terima kasih kepada Bella Sapira. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Sabirin. Kepada Sabirin dipersilakan. Saya Sabirin akan menjelaskan model Gerbekken dalam memutuskan konsep kebijakan program Kartu Prakerja. Ada 5 tahap. Pertama, penyusunan agenda. Yang kedua, formulasi kebijakan. Yang ketiga, legitimasi kebijakan. Yang keempat, implementasi kebijakan. Dan yang terakhir, yang kelima, penilaian kebijakan. Baik, terima kasih kepada Sabirin. Selanjutnya akan dibacakan oleh Aulia Nurbalkis. Kepada Aulia Nurbalkis disilahkan. Saya, Aulia Nurbalkis, akan menjelaskan model Gerbekken dalam memutuskan konsep kebijakan program Kartu Prakerja. Yang pertama, penyusunan agenda. Pada tahap ini, perhatian publik terfokus pada masalah atau isu publik. Kata-kata dan tindakan pejabat membantu memusatkan perhatian. Yang kedua, formulasi kebijakan. Di tahap ini, pembuat kebijakan di legislatif dan birokrasi mengangkat masalah. Mereka menciptakan strategi legislatif, regulasi, atau programatik untuk mengatasi masalah tersebut. Yang ketiga, legitimasi kebijakan. Pembuat kebijakan secara formal mengadopsi solusi kebijakan, biasanya dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Yang keempat, implementasi kebijakan. Di tahap ini, lembaga pemerintah memulai pekerjaan membuat kebijakan bekerja dengan menetapkan prosedur, menulis dokumen panduan, atau mengeluarkan hibah untuk membantu pemerintah lain. Dan yang terakhir, evaluasi kebijakan. Analisis kebijakan di dalam dan di luar pemerintahan menentukan apakah kebijakan tersebut mengatasi masalah dan apakah pelaksanaannya berjalan dengan baik. Mereka dapat merekomendasikan revisi dalam agenda, dalam formulasi kebijakan, atau di dalam tahap pelaksanaannya. Terima kasih kepada Aulia Nurbalkis. Selanjutnya akan dibacakan oleh Tia. Kepada Tia dipersilahkan. Baiklah, saya Tia. Di sini saya akan menjelaskan implementasi program Kartu Prakerja di masa COVID-19. Implementasi dari program Kartu Prakerja yang sudah semakin dekat menyisakan pekerjaan rumah bagi pemerintah, ditambah lagi dengan adanya pandemi COVID-19. Hal ini mengharuskan pemerintah untuk melakukan penyesuaian sesuai dengan kondisi terkini. Presiden Joko Widodo juga menginstruksikan agar program dapat mengutamakan masyarakat yang terkena dampak negatif dari COVID-19, seperti sektor informal dan UMKM. Anggaran dari program ini juga ditambah 2 kali lipat. Namun, hal ini menimbulkan konsekuensi yang harus dipikirkan kembali dalam implementasi program. Terima kasih kepada Tia.
Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Nurpaliza. Kepada Nurpaliza dipersilahkan. Saya Nurpaliza akan menjelaskan terkait program Kartu Prakerja. Dalam program ini, bantuan pelatihan vokasi yang ditunjukkan untuk pencari kerja, pekerja atau buruh aktif dan atau pekerja buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja yang membutuhkan peningkatan kompetensi. Dalam program ini ada beberapa kebijakan dari pemerintah, yaitu berupa anggaran senilai 10 triliun, insentif kurang lebih 300-500 ribu per bulan selama 3 bulan, dan target 2 juta tenaga kerja. Itu berbasis kartu Rp500.000, berbasis digital 1,5 juta. Dalam program Kartu Prakerja, ada beberapa kriteria penerima, yaitu warga negara Indonesia (WNI), berusia 18 tahun ke atas, dan tidak sedang mengikuti pendidikan formal. Terima kasih kepada Nurpaliza. Selanjutnya akan dibacakan oleh Lia Agustina. Kepada Lia Agustina disilahkan. Saya, Lia Agustina, akan menjelaskan model Garbalken dalam titik negatif penyelenggaraan Kartu Prakerja. Pertama, peserta tidak diarahkan ke industri unggulan. Kedua, tidak memberikan informasi kepada peserta mengenai keahlian yang dibutuhkan oleh industri profesional. Yang ketiga, desain dan konten pelatihan belum memastikan terpenuhinya keterampilan yang dibutuhkan. Terima kasih kepada Lia Agustina. Selanjutnya akan dibacakan oleh Dwi Utari. Kepada Dwi Utari dipersilahkan. Saya Dwi Utari Hairunisa. Titik positif penyelenggaraan Kartu Prakerja yaitu meningkatkan keterampilan kerja sebanyak 48,7%, 27,73% uang saku, serta mayoritas peningkatan penduduk adanya skill dan mengurangi. Terima kasih kepada Dwi Utari. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Sagita Fitriani. Kepada Sagita dipersilahkan. Saya, Sagita, akan menjelaskan terkait program Kartu Prakerja dengan aluran pengambilan keputusan Gerbeken, yaitu tong sampah. Dalam aluran ini bisa kita lihat dari skemanya itu berawal dari keranjang sampah dengan alur prakerja merupakan salah satu program bantuan. Bagaimana cara membuat kartu prakerja? Dengan pengangguran yang banyaknya permasalahan dalam prakerja, animo masyarakat tinggi, dan adanya biro travel nakal menipu program kartu prakerja. Dari keranjang sampah ini pemerintah memiliki titik awal, yaitu pemerintah mengeluarkan program karena untuk menjawab personal ekonomi yang ada. Terima kasih kepada Sagita. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mayang Sari, yang mana ini adalah presentasi terakhir dan Mayang Sari akan menjelaskan kesimpulannya. Kepada Mayang Sari dipersilahkan. Saya Mayang Sari akan menjelaskan sedikit kesimpulan dari materi yang telah kami paparkan, yaitu analisis model kebijakan Gerbeken, program Kartu Prakerja di masa COVID-19, yang dimana model Gerbeken tidak bisa menyelesaikan masalah di muka bumi dengan secara komplit, dan pemisah operator maupun regulator dalam program prakerja signifikan berubah-ubah. Adapun masalah yang banyak terlihat ialah seperti pengangguran dan sebagainya, dan penyelenggara prakerja bersifat ex officio yang dimana secara fungsional. Nah, mungkin itu kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih kepada Saudari Mayang Sari. Itulah hasil diskusi kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf, karena yang salah datangnya dari kami dan yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekian dari presentasi hasil diskusi kelompok kami.
Kami tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.